Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Al-ayah. Ikhwatul iman, pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Tentu saja wahyu melalui malaikat Jibril pada Rasulullah dan Rasulullah kepada kita sebagai umat. Apa yang terkandung dalam Al-Quran? Maka yang paling pokok ada 3. Yang pertama, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Yang kedua, wabayyinatin minal huda, Al-Quran adalah penjelas dari petunjuk itu. Dan yang ketiga, wal furqan, Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan batal, antara kebenaran dan kebatilan. Ikhwatul iman, pemirsa rahimakumullah, kalau Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia, tentu di dalamnya adalah ajaran-ajaran yang dimuat oleh Al-Quran dan disampaikan kepada umatnya oleh Rasulullah sebagai sebuah syariat, sebuah jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ketika Al-Quran diturunkan sebagai sebuah ajaran yang mencakup berbagai macam permasalahan kehidupan manusia untuk lisa'adat, kebahagiaan di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat, maka tentu Al-Quran sangat mudah. Al-Quran tidak membebani seseorang. Al-Quran tidak akan menyulitkan manusia. Itulah Allah juga menyampaikan dalam surat Thaha ayat 2, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk membuat kalian sulit. Kelima, Al-Quran tidak membuat sulit, apalagi bagi umat Islam, karena Al-Quran sebagai pedoman. Bagaimana sebuah pedoman yang akan dijadikan acuan dalam kehidupan dunia dan akhirat, tapi justru sulit. Apakah sulit dipahami? Apakah menjadi beban? Tentu tidak. Al-Quran tidak seperti itu. Hanya tentu saja di awal-awal kita berbicara tentang Al-Quran harus dibaca, karena memang itu perintah yang pertama. Sulit tentu karena kita tidak bisa paham. Kenapa? Karena kita tidak bisa paham, karena memang kita tidak pernah tahu apa isi Al-Quran. Kenapa? Karena kita tidak pernah membaca. Oleh karena itu, untuk sampai paham apalagi sampai bisa mengamalkan Quran, kita harus bisa membacanya. Tidak begitu saja. Quran tidak bisa dibacakan oleh orang lain saja, tapi kita harus bisa membaca. Pasti terasa sulit, tapi insya Allah bagi yang sudah terbiasa dan ingin belajar untuk bisa, insya Allah mudah kok. Banyak ayat-ayat Al-Quran tentang berbicara perintah agama, perintah ibadah, perintah untuk bertauhid, perintah untuk beramal soleh. Tidak yang sulit, mudah kok. Kenapa? Karena fasilitasnya juga sudah disediakan oleh Allah. Dan Al-Quran hanya pedoman-pedoman, way of life, pandangan hidupnya. Salah kalau Al-Quran mempersulit, salah kalau Al-Quran itu membuat beban bagi umatnya. Ikhwatul iman, Quran itu seperti jasad kita. Kalau
badan kita memakai pakaian, maka kita akan memilih pakaian itu sesuai atau tidak. Kalau pakaian kita terlalu kecil kemudian di badan kita tidak cukup, maka bukan badannya yang diperkecil, tetapi mencari baju yang lebih besar. Atau sebaliknya, terlalu besar pakaiannya, kemudian badan kita supaya cukup pantas dipakai pakaian itu, kemudian supaya berapa lama waktu juga untuk bisa memperbesar badan. Bukan. Quran itu seperti badan, maka ketika pakaian yang ingin kita pakai menyesuaikan, cari yang pas. Nah, ketika Al-Quran kita baca, kita pahami apa yang harus kita sesuaikan. Pemahaman kita, pola pikir kita sesuaikan dengan Al-Quran. Bukan Al-Quran menyesuaikan kepada kita. Sebab di ayat yang lain Allah menyebutkan Al-Quran itu sholihun likuli zamanin wa makani. Dia akan selaras dengan situasi dan kondisi dimanapun dan apapun berada. Oleh karena itu bukan Qurannya yang disesuaikan. Kesalahan kita adalah sering menjadikan Al-Quran itu selaras dan dipaksa untuk menyesuaikan dengan keadaan dan keinginan nafsu kita sebagai manusia. Kesalahan di situ. Kenapa kita sebaliknya harus menyesuaikan? Karena tidak mungkin Allah membebani sesuatu di luar kemampuan manusia. Artinya menyesuaikan nafsu kita, keinginan kita dengan Quran pasti akan mudah. Karena Allah mempermudah itu. Kalau dalam ayat Al-Quran surat Al-Muzammil di ayat terakhir itu menyebutkan Faqra'ul Qur'ana ma tayassara min. Bacalah Al-Quran yang paling mudah. Yang dibaca saja yang paling mudah, yang paling kita hafal, yang paling kita bisa. Apalagi untuk mengamalkan. Bisa jadi mengamalkannya pun yang paling termudah dari yang kita pahami dari Al-Quran. Akhwatul iman rahimakumullah. Oleh karena itu, ya memang kitalah yang harus menyesuaikan keadaan Al-Quran. Makanya tidak kami turunkan Quran itu untuk menyulitkan kalian. Kenapa? Illa tadhkiratan liman yakhsha. Karena dia akan menjadi peringatan bagi orang yang merasa takut. Takut kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah tanzilan sudah menurunkan Al-Quran itu, dan Allah itu khalaqal arda was samawatil ula, telah menciptakan bumi dan langit, dan Allah adalah Maha Tinggi. Khatul iman rahimahullah. Mari kita selaraskan kehidupan kita, nafsu kita, keinginan kita, hawa kita dengan Al-Quran. Jangan dipaksa Al-Quran mengikuti keinginan dan hawa nafsu kita. Akan salah dan akan sulit, maka akan terlihat Al-Quran itu menyulitkan kalau seperti kita. Tapi kalau kita ingin menyelesaikan dengan Al-Quran, insya Allah mudah dan akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Al-Quran membuat kita ringan. Mudah-mudahan Al-Quran membuat kita mudah. Dan mudah-mudahan Al-Quran menjadikan kita manusia-manusia yang diinginkan oleh Allah, yaitu para pembela dan mengajar Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.